Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat sayyidina Muhammadin khairi makhluqin fil ardi was samawat وعلى آله نجوم الاهتداء وأصحابه مصابه الاقتداء ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, pemberi syafaat untuk kita di hari kiamat, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua tercatat menjadi pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak nanti di hari kiamat kita semua dikumpulkan dalam barisan Nabi Muhammad, mendapatkan syafaatnya, pertolongannya di hadapan Allah. Kita semua dimasukkan ke dalam syurga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib, para guru-guru tercinta. Kita doakan semua Allah beri panjang umur, Allah beri sehat afiat, Allah mudahkan segala perjuangan beliau-beliau dalam dakwahnya, dalam urusannya dunia dan akhirat. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para hadirin yang hadir di dalam peringatan Haul Ulu Syarwani ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya. Doa-doa kita diijabah oleh Allah. Setiap ayat yang kita baca, setiap zikir yang kita panjatkan, doa yang kita mohonkan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Terkhusus untuk almarhum al-maghfurlah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan rahmatnya untuk kita semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini juga kita doakan dalam tasmiyah untuk anak-anak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang soleh, yang berbakti pada kedua orang tua, yang kelak nanti di hari kiamat bisa menolong orang tuanya, bisa menjadi anak-anak yang menyelamatkan orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidaklah kita berkumpul bersama di dalam berdoa, memohon pada Allah, mengemis pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal yang indah, hal yang mulia yang kita rasakan di malam hari ini. Duduk dalam peringatan Haul, mendoakan, tasmiyah, mendoakan. Karena memang inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita. Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku akan aku kabulkan. Hadirin hadirat, ini menjadi kunci dari setiap masalah kita, dari setiap problema yang kita hadapi, apalagi di zaman sekarang, zaman yang sulit, zaman penuh fitnah ya. Kita perlu memperbanyak doa, perlu memperkuat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pasti diyakini setiap doa kita diijabah oleh Allah. Yakin, karena janji Allah, ud'uni astajib lakum, minta padaku akan aku kabulkan. Dalam satu ungkapan, wa man ruziqa du'a la yuhramul ijabah. Siapa orang diberi rezeki untuk berdoa tidak akan diharamkan untuk ditolak. Artinya tidak akan diharamkan untuk diterima, pasti diterima oleh Allah. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Man ruziqa du'a la yuhramul ijabah. Tidak diharamkan untuk dikabulkan, pasti dikabulkan. Yakin, jangankan orang yang mau sujud pada Allah, iblis saja yang tidak mau sujud pada Allah diijabah doanya, permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang mau sujud pada Allah, apalagi yang mau taat kepada Allah, apalagi yang mau patuh kepada Allah. Maka kita perlu menyisihkan waktu kita untuk memperbanyak doa. Dan ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita bisa berdoa, meminta pada Allah, pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala ingin mengabulkan doa kita. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bisa berkumpul di tempat yang baik kecuali Allah yang menghendakinya.
Allah yang ingin memberikan kebaikan. Seperti malam hari ini kita kumpul di sini berdoa, berarti insya Allah Allah menghendaki kita dengan kudrat dan iradahnya Allah. Allah kalau ingin kita tidak baik, kita tidak dikumpulkan di tempat seperti ini. Kalau Allah tidak mencintai kita, Allah tidak akan kumpulkan kita di tempat seperti ini. Begitu dahsyatnya kasih sayang Allah, cintanya Allah. Tidaklah seorang hamba diberi kesempatan berdoa kecuali di situ Allah ingin mengabulkannya. Tidak hamba diberi kesempatan untuk beristighfar kecuali Allah ingin mengampuni dosanya. Tidaklah seorang hamba diberi kesempatan untuk bertaubat kecuali Allah ingin membuka taubat untuknya. Inilah kemuliaan Allah, kebesaran Allah. Tanpa kita sadari, tidaklah kita diberi kesempatan untuk bisa bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Yang satu salawat dibalas oleh Allah dengan 10 rahmatnya Allah, berarti Allah menginginkan memberikan rahmatnya untuk kita hadirin. Maka dari itu jangan lepas doa, perbanyak doa, minta pada Allah, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin semua yang hadir di sini doanya diijabah oleh Allah. Lagi dalam keadaan sulit seperti ini, kalau kita panjatkan doa kita sama-sama, yang dari rumahnya, dari masjidnya, dari langgarnya, dari musallahnya, dari tempat majelisnya, semua masing-masing berdoa. Yakin detik ini juga di antara mereka yang berdoa ada yang tulus, ikhlas, khusyuk, tunduk pada Allah, diterima oleh Allah. Ini musibah semua diangkat oleh Allah. Ini ujian semua diangkat oleh Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah tunggu kita berdoa. Allah Subhanahu wa taala menunggu kita selalu berdoa, meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya satu-satunya yang mendengarkan kita saat ini. Kita punya keluhan, punya masalah, kita nggak mampu bicara dengan siapapun. Apa kita bisa mengeluh dengan makhluk, bicara pada makhluk? Nggak bisa. Makhluk belum tentu mendengar kita. Kita punya problema hidup kita belum tentu. Malah mungkin ada sebagian dari orang-orang menertawakan kita. Oh, kamu yang punya masalah, kamu yang salah, ini risiko kamu. Hanya satu yang mendengarkan, hanya Allah Jalla Jalaluh. Maka jadikan keluhan kita, keinginan kita, harapan kita hanya pada Allah. Sekarang ramai orang buat apa? Buat tulisan, protes, ya, tulisan tembok-tembok, nggak akan didengar. Jangankan tulis 1 meter, 2 meter, 10 kilo tulis, nggak bakal didengar. 10 kilometer tulis, nggak akan ada yang mendengar. Maka kepada siapa pantasnya kita mengeluh? Kepada siapa pantasnya kita meminta kalau bukan pada Allah? Kita mau mengeluh dengan media sosial pun, di internet pun nggak akan bisa. Apa kita mau tulis status kita, corona kapan selesainya? Hanya mengeluh, habis. Ya, belum tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Kenapa kita nggak minta pada Allah? Allah angkat musibah ini. Dalam munajat kita, dalam menangis, hadirin hadirat, dalam peringatan haul mengingatkan kita sosok ulama. Mereka orang-orang yang hidup selalu berdoa pada Allah. Tidak lepas hari-hari mereka, malam-malam mereka dengan doa. Selalu mereka panjatkan. Bahkan kalau kita saksikan sekarang berapa banyak semenjak waktu-waktu ini ulama-ulama kita, guru-guru kita satu persatu dipanggil oleh Allah. Bisa dikatakan mereka yang berdoa di pertengahan malam, di malam terakhir, di waktu sahar, di waktu qiyamul lail, sudah satu persatu dipanggil oleh Allah. Yang tersisa kita yang hampir banyak udah pertengahan terakhir baru mulai tidur kita. Mereka orang-orang soleh yang pertengahan terakhir bangun, berdoa, bermunajat, mengemis, meminta pada Allah. Maka mudah-mudahan kita sisanya pun menjadi orang-orang yang soleh, yang mau berdoa, mau menghidupkan malam-malam kita, bermunajat pada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo mulai sekarang. Di waktu-waktu yang diijabah oleh Allah, kita panjatkan doa-doa kita, minta sama Allah. Apa yang sakit, minta sama Allah agar Allah beri kesembuhan. Kalau Allah tidak berikan saat ini, bisa jadi penyakit yang berikutnya Allah beri kesembuhan. Karena tidak akan ditolak doa kita oleh Allah. Pasti-pasti, cuman kadang waktunya saja. Tergantung dari diri kita, apa yang kita lakukan. Tapi kalau bicara doa dikabulkan, dikabulkan. Memang ada orang-orang soleh yang hebat dalam berdoa, baru mengangkat tangan langsung diijabah oleh Allah. Seperti Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, sampai diungkapkan doanya seperti kilat yang menyambar. Saking apa? Saking langsung ketika berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Ya ada yang dikabulkan besok, lusa, ada yang minggu depan baru dikabulkan, ada yang bulan depan baru dikabulkan, ada yang tahun depan baru dikabulkan. Bahkan kalau di dunia doa-doa kita tidak dikabulkan, tidak ada doa yang sia-sia.
Tidak ada doa yang sia-sia. Nanti di hari kiamat kalau ada doa-doa kita selama kita hidup di dunia yang belum dikabulkan, Allah akan kumpulkan semua doa-doa kita. Kalau kita punya dosa, punya kesalahan, punya kekhilafan, Allah akan jadikan doa-doa kita yang belum dikabulkan itu penebus atas dosa-dosa dan kesalahan kita, yang menjadikan timbangan baik kita menjadi lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pesan saya malam hari, jangan lepas doa. Terus berdoa, minta pada Allah, bahkan insya Allah yakin dengan seyakin-yakinnya saat ini musibah banyak diangkat oleh Allah berkah doa-doa ke semua. Karena kita selalu berdoa, di majelis berdoa, di pengajian berdoa, insya Allah barokah. Barokahnya diangkat semua musibah tanpa kita sadari. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala Maha mendengarkan. Bisa jadi belum malam ini dikabulkan, malam yang esok, malam yang lusa, dan seterusnya. Seterusnya insya Allah dikabulkan oleh Allah. Sampai pernah dikisahkan, kalau tidak salah Imam Muhammad bin Munkadir mengkisahkan ketika beliau pergi haji sampai 15 kali dia pergi haji. Pergi haji sampai 15 kali. Ke-16 kalinya dia ajak muridnya. Ketika pergi haji, maka apa? Si murid ini dibawa. Al-Imam Muhammad bin Munkadir ini dalam riwayat menceritakan bahwa orang ini, si ulama ini, si guru ini yang 15 kali pergi haji, haji ke-16 dia berdoa. Setelah dia pakai pakaian ihram, dia berdoa, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu. Tiba-tiba ada suara memanggil, la labbaik wala sa'daik. Saya enggak manggil kamu wala. Yang dengar bukan hanya gurunya, tapi muridnya juga dengar. Muridnya juga dengar. Sampai dia bingung, muridnya bingung, pengen tanya sama gurunya, tapi takut menyakiti hati gurunya. Terdiam, sampai selesai mengamalkan amalan haji, penasaran muridnya, guru mohon maaf, saya punya penasaran yang saya udah gak kuat lagi tahan. Saya mau tanya nih. Apa kata gurunya? Saya mendengar ketika guru mulai ihram, guru katakan labbaik Allahumma labbaik. Saya dengar ada suara menjawab la labbaik. Tidak ada panggilan untukmu. Maka tersenyum gurunya bilang, apa kata gurunya? Kamu baru dengar 1 kali kan pergi haji sama saya. Saya udah 16 kali haji, saya udah dengar ini. Bukan sekali, tapi enggak memutuskan saya putus asa untuk meminta pada Allah. Akhirnya apa? Dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya, di tahun ke-17 pergi haji diajak lagi muridnya yang tersebut. Maka apa? Beliau mengucapkan dengan penuh tunduk khusyuk, mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ini kewajibanmu, perintahmu. Maka ada jawaban, labbaika wa sa'daik. Harus ada terdengar panggilan, aku memanggilmu, aku memanggilmu. Dengan ini apa? Janganlah kita putus asa dari rahmat Allah. Teruslah berdoa, teruslah meminta, teruslah kita mengemis pada Allah. Minta urusan kita dunia dan akhirat. Apapun, Nabi Allah Musa sampai urusan 1 helai benang saja suruh minta sama Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan marah kalau kita nggak minta. Beda sama makhluk kita minta sekali dikasih, 2 kali, belum tentu 3 kali, belum tentu. Tapi kalau Allah Jalla Jalaluhu justru kita nggak minta, marah. Dalam hadis disebutkan man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa orang yang nggak minta sama Allah, Allah marah sama dia. Allah tunggu kita minta jutaan kali, miliaran kali, triliunan kali kita minta sama Allah. Apa kurang sayangnya Allah kepada kita? Tinggal kita yang mau meminta, tinggal kita yang mau memohon, tinggal kita yang mau berdoa. Maka saya ajak semua hadirin, ayo kita berdoa, ayo minta pada Allah. Karena hanya inilah satu-satunya jalan keluar dari setiap masalah kita. Memang tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah. Tidak ada. Siapapun dari kita tidak bisa merubah. La ahad yahrub min qada'ihi wa qadarihi. Tidak ada satupun makhluk yang bisa lari dari ketentuan dan takdir Allah. Kalau Allah ingin menentukan, itu pasti terjadi. Semua ajal kita, semua rizki kita, semua jodoh kita, semua urusan kita ada dalam kendali Allah. Semua Allah yang mengaturnya, bukan kita. Kita cuma menjalani. Atur siapa yang mengatur? Allah Jalla Jalaluhu. Bukan aturan kita. Nggak mampu kita ngatur, nggak punya kuasa kita, nggak punya kemampuan, nggak bisa kita jalani itu semua. Semua yang Allah tentukan. Dan tentuan Allah, ketentuan Allah tidak ada yang bisa merubah kecuali satu.
Apa yang bisa merubah doa? Nabi SAW yang mengatakan la yardul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Kenapa? Karena doa kita minta kepada yang maha menentukan agar memberikan ketentuan yang baik untuk kita. Dan Allah yang menentukan, hanya itu satu-satunya. Makanya apa? Kita nggak bisa lari dari ketentuan. Andai kita tahu apa yang akan terjadi tahun depan, bulan depan. Banyak orang sekarang belajar ilmu nujum. Ilmu nujum haram, dipelajarin, itu yang dipakai oleh peramal-peramal sekarang supaya tahu apa yang terjadi masa depan. Banyak sekarang orang belajar, kalau bahasa kitanya sok meramal, diramal. Seperti di tempat saya di Jakarta diramal 10 tahun lagi tenggelam katanya. Ya saya pindah dah ke sekumpul biar nggak tenggelam Ustaz ya. Nah, bukan masalah itunya, enggak. Tapi buat apa? Andai kita tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang, kenapa ilmu itu diharamkan? Kecuali 3, tahu arah kiblat, tahu masuknya waktu sholat, tahu masuknya waktu Ramadan, dah itu aja yang boleh. Selebihnya nggak boleh. Kenapa? Karena andai kita tahu apa yang akan terjadi besok buat kita nggak akan mampu merubahnya. Apa yang akan terjadi tahun depan untuk kita nggak akan mampu merubahnya. Karena ini semua ketentuan Allah, takdir Allah. Cuma apa? Cuma yang bisa menjadikan itu semua dimudahkan oleh Allah, doa. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan ketentuan untuk kita. Allah ingin berikan ujian, katakan Allah mau kasih kita ujian. Tapi apa barokahnya doa? Barokahnya doa ada 3. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesabaran. Orang yang selalu berdoa ketika diuji Allah beri kesabaran. Yang kedua, Allah akan berikan apa? Allah akan berikan ketenangan hati. Hati tenang menghadapi ujian. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa? Kekuatan, dia bisa menjalani ujian tersebut. Bisa menghadapi ujian tersebut. Barokah dari apa? Dari doa. Mohon maaf, banyak orang diuji banyak. Kita bicara sekarang, kemarin masalah virus, masalah apa, orang pada diuji. Rata semua diuji. Kita diuji, bahkan guru-guru kita diuji. Bahkan mungkin ujian guru kita jauh lebih berat dari ujian kita. Kita tidak tahu. Ujian orang tua kita jauh lebih berat dari ujian kita. Kita tidak tahu. Tapi kenapa mereka bisa menghadapi ujiannya dengan tenang, dengan sabar, dengan kekuatan yang Allah berikan? Karena mereka selalu berdoa, gak cuma mengeluh. Tapi mereka, ya Allah, idfa'annal bala, angkat nih ujian ini, angkat nih musibah ini. Bahkan bukan hanya untuk dirinya, an umat juga. Buat umat juga mereka selalu berdoa minta sama Allah. Makanya Allah beri kemudahan. Hadirin, hadirat, berapa banyak orang diuji oleh Allah. Allah tidak berikan kesabaran, Allah tidak berikan ketenangan hati, Allah tidak berikan kekuatan menghadapi ujian, hancur hidupnya. Berapa banyak? Karena apa? Mereka nggak mau berdoa. Merasa angkuh, merasa kuasa, merasa sombong, merasa bisa, merasa mampu di hadapan Allah. Jujur kita nggak punya apa-apa, nggak mampu, nggak punya kuasa. Makanya hadirin, pesan saya malam hari ini dari haul yang indah ini, yuk kita perbanyak doa, minta pada Allah. Kalau ngerasa diri saya Habib nggak pantas doa, banyak dosa saya, banyak kesalahan. Kalau merasa diri kita nggak pantas, datangi orang-orang soleh ahli doa, datangi guru-guru kita minta doa. Datangi, bawa anak kita minta seperti tadi didoakan. Insya Allah nggak akan sia-sia doa. Mudah-mudahan anak-anak yang tadi tasmiyah di sini jadi anak-anak soleh besarnya, jadi orang-orang hebat, orang-orang yang membanggakan hati kedua orang tuanya. Insya Allah. Saya ingat dulu diajarkan tuh oleh ayah saya kemana-mana, ketemu kiai, ketemu guru, tolong doain kiai anak saya nih, ini anak saya, doain biar jadi anak soleh. Teringat Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi sahibul Maulid. Beliau ketika hadir ke Tarim dari kecil, hadir ke majlisnya di Tarim, majlis ulama di Tarim, beliau hadir. Ketika duduk di majlis ulama, kemudian pulang ke Sewun, beliau ketemu ibunya, sambil bilang sama ibunya, ibu, tadi Ali Habsyi jumpa dengan orang-orang soleh, jumpa dengan ulama-ulama hebat. Sekarang ibu angkat tangan, doakan agar Ali Habsyi jadi orang-orang soleh, jadi orang-orang hebat. Siapa yang tidak mengenal Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Di rumah kita juga orang tua kita, ibu kita, ayah kita, yang doa-doanya masih diijabah oleh Allah, apalagi doa untuk anaknya. Bahkan bukan hanya doa, ridho Allah ada di ridhonya. Kenapa kita nggak minta, nggak mohon kepada mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, yang derajatnya lebih mulia dari kita? Minta sama mereka, orang tua kita. Agar apa? Agar doa-doa mereka diijabah buat kita.
Sama kayak kita datang ke guru kita, tolong guru doakan anak saya. Ada amalan yang luar biasa. Mungkin banyak orang sepelekan. Coba lihat, mungkin yang hadir di sini mengalami guru Muhammad Zaini Abdul Ghani, datang dulu masih kecil, di bawah didoakan. Alhamdulillah sekarang duduknya di majelis. Bukan duduk di parkiran, bukan. Wala duduknya di mana? Di pasar, wala di mana lah. Duduknya di pengajian. Walaupun parkiran pengajian, barokahnya ada. Ya, walaupun parkiran pengajian daripada parkiran pasar, wala barokah. Ya, dikasih 1000 berantem. Ya, barakah luar biasa. Doanya siapa? Mereka orang-orang soleh. Oh, kita sering, masya Allah, di Kalimantan diajarkan punya hajat, solat hajat 2 rakaat. Solat hajat rahasianya luar biasa. Doa, berisi doa yang hebat. Banyak doa-doa yang kita panjatkan. Kita akan lihat keberhasilan. Fa insya Allah yang hadir majlis ini, yang menanamkan doa, menyisipkan doa, semua diijabah oleh Allah. Bil khusus keluarga besar almarhum Haji Muhammad Arsyad, semua hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus guru-guru kita Habib Idrus, Al Ustaz Ahmad Barmawi, para asatidah kita semua, guru-guru kita semua, doa-doanya diijabah oleh Allah, khususnya buat kita semua dan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi saya katakan, fa insyaallah doa-doa kita diijabah oleh Allah. Tidak ada yang sia-sia dari doa-doa. Tanamkan doa yang banyak. Hadirin hadirat, mungkin omongan saya sekarang enggak kepake. Jamaah masih hidupnya pada senang-senang. Nanti suatu saat punya problema, punya masalah dalam hidup, enggak perlu lari-lari jauh ke gunung, teriak di gunung, enggak perlu. Woi, kenapa? Biar lepas, kata dia. Atau ke laut. Kenapa mau ke laut? Saya mau teriak di laut. Iya, teriak di laut, tapi sampai rumah masalahnya enggak bakal selesai. Hanya satu yang bisa menyelesaikan kita, siapa? Allah. Makanya guru kita selalu menanamkan supaya kita yakin kepada Allah, selalu membersamai Allah dalam kehidupan kita. Fa insyaallah Allah bersama kita, menolong kehidupan kita. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Wal afu minkum wal afu ala habaib asatidah al-faqir ajiz an akum fi mithli hadhil maqam la imtithal amr wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.